Pondok pesantren Al Zaitun kembali menjadi perhatian karena diduga memiliki bangunan sinagog atau tempat ibadah orang Yahudi di dalam kawasan pesantren. Terlihat ada gedung besar dengan atap berwarna biru yang memanjang, di mana bagian atasnya tertulis sinagog dengan lambang bintang Daud. Titik lokasi. Nah, inilah bangunan warna biru yang tadi diberitakan oleh Metro TV dianggap sebagai sinagog. Lah, ini ada gereja juga. Gereja Iblis Al Zaitun. Tulisannya gitu ya. Saya hanya baca aja nih, Gereja Iblis Al Zaitun. Ya mungkin ini orang iseng kali ya yang nulis-nulis kayak gini, yang ngasih titik lokasi yang nggak jelas seperti ini. Tapi ngomong-ngomong, memang Al Zaitun ini luas banget ya kalau kita lihat dari Google Map ini ya. Diduga ada kaitan dengan penyalahgunaan kekayaan Al Zaitun karena tanah-tanah itu ditulis atas nama pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dodi Sefriadi. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada lagi berita yang cukup aneh ya. Ini saya kutip langsung dari akun TikToknya Metro TV. Ini akun resminya ya, Metro TV, bisa dilihat centang biru ya. Ini verifikasi, artinya resmi. Di sini ada captionnya, bangunan sinagog tempat ibadah orang Yahudi diduga ada di dalam pondok pesantren Al Zaitun. Wah, apalagi ini ya Allah. Terus di sini kita bisa lihat thumbnailnya ya. Geger, ada tempat ibadah Yahudi di Al Zaitun. Coba kita simak videonya. Pondok pesantren Al Zaitun kembali menjadi perhatian karena diduga memiliki bangunan sinagog atau tempat ibadah orang Yahudi di dalam kawasan pesantren. Hal ini pun terlihat dari gambar melalui Google Map. Terlihat ada gedung besar dengan atap berwarna biru yang memanjang, di mana bagian atasnya tertulis sinagog dengan lambang bintang Daud. Titik lokasi sinagog berada di belakang gedung asrama Al-Nur. Namun ketika peta di sinagog diklik, tidak ada unggahan foto maupun video, sehingga tidak memperlihatkan adanya bangunan atau aktivitas tertentu di dalam gedung tersebut. Hingga saat ini belum ada konfirmasi apakah bangunan tersebut benar sinagog atau bukan, mengingat Al Zaitun adalah sebuah pondok pesantren. Oh, berarti masih belum ketahuan ya, pastinya itu adalah apa, sinagog atau bukan ya. Kalau kita lihat langsung ya menggunakan Google Earth ya, ntar ya saya buka dulu. Nah ini ya, kalau kita lihat langsung menggunakan Google Earth, saya ketik aja di sini Al Zaitun. Coba kita langsung lihat ya, apa benar itu adalah sinagog, tempat ibadahnya orang Yahudi. Kalau orang Kristen kan menyebutnya gereja, kalau kita itu menyebut tempat ibadah kita masjid. Nah, kalau orang Yahudi namanya sinagog. Oke, ini kita sudah diarahkan ke pondok pesantren Al Zaitun. Tampaknya ini adalah bagian depan gerbangnya Al Zaitun. Panjang banget ya. Wow, ini gerbangnya loh. Gerbang masuk ke pondok pesantren Al Zaitun, tempat orang demo ya di sini dulu itu ya. Terus ini adalah jalan masuknya. Panjang banget ya. Luas banget memang ya Al Zaitun ini. Oke, kita lihat di sini. Ya, ini adalah Masjid Rahmatan lil Alamin. Nah, inilah bangunan warna biru yang tadi diberitakan oleh Metro TV dianggap sebagai sinagog, tempat ibadahnya orang Yahudi. Nggak ada tulisannya di sini ya. Ya mungkin ada orang iseng aja kali ya, terus memberikan tulisan sinagog, tapi nggak tahu juga fakta sebenarnya seperti apa. Kita lihat gedung-gedung lainnya. Di sini ada asrama, di sini juga ada asrama. Terus ini juga ada. Lah, ini ada gereja juga. Gereja Iblis Al Zaitun. Tulisannya gitu ya. Saya hanya baca aja nih, Gereja Iblis Al Zaitun. Ya mungkin ini orang iseng kali ya yang nulis-nulis kayak gini, yang ngasih titik lokasi yang nggak jelas seperti ini. Sebenarnya saya nggak setuju juga loh kalau misalnya ada fitnah-fitnah semacam itu ya. Ini hanya akan bisa mengaburkan fakta yang akan diungkap oleh pihak kepolisian. Jadi tolong jangan ditambah-tambahin dengan fitnah-fitnah yang nggak perlu gitu ya. Kita coba lihat lagi ya bangunan-bangunan lainnya. Oke, di sebelah sini ini juga ada bangunan berwarna biru. Entah ini bangunan apa ya. Kita lihat lah, ini juga ada. Loh, ini apa ini? Ntar.
Kok ini ada kayak gambar salib ya ini? Apakah ini simbol salib ataukah ini hanya kebetulan mirip seperti salib ya? Oh, saya juga nggak paham nih kalau yang ini. Ini salib apa bukan ya? Ini kalau gambarnya, kalau bentuknya ya seperti salib. Tapi apakah benar ini bentuk salib atau bukan, saya nggak tahu ya. Mungkin ini kebetulan aja ada gambar yang berbentuk seperti salib itu ya. Tapi kalau kita lihat yang ini enggak ya. Ini enggak berbentuk salib. Yang ini juga ya agak samar-samar gitu. Yang ini yang jelas banget nih, yang kayak bentuk salib. Tapi kalau kita lihat namanya, ini masjid. Masjid ada gambar salib. Coba kita lihat ya, ini masjid apa ini ya? Masjid Al-Hidayat. Oke, ini bangunannya ya. Oke, oh ini bangunannya. Oh ini dalamnya, ya tampak seperti masjid memang. Oh iya, ini masjid ya. Mungkin itu hanya kayu aja kali ya, kayu yang kebetulan seperti lambang salib gitu ya. Karena nggak mungkin juga masa di dalam pondok pesantren mendirikan gereja tuh nggak mungkin. Jelas itu ilegal ya. Karena mendirikan gereja itu juga ada persyaratannya. Ya salah satu persyaratannya ya harus di kawasan orang-orang yang beragama Kristen sehingga bisa mendirikan gereja. Ini tadi yang diduga sinagog. Tapi kalau saya lihat di sini nggak ada sih, nggak ada tulisan seperti yang di Metro TV itu ya. Cuman yang ini aja ada tulisan Gereja Iblis ya, Gereja Iblis Al Zaitun. Kalau ini saya rasa hanya sekedar orang yang iseng kali ya nulis-nulis kayak gini. Terus di sini ada Masjid Rahmatan Lil Alamin ya, coba kita lihat juga ya. Ada juga yang nulis gedung sesat gitu, astagfirullah. Ini banyak yang iseng-iseng ya. Oke, ini gambar-gambarnya. Wah, luas banget ya. Ini aktivitas-aktivitas yang ada di Masjid Rahmatan Lil Alamin Al Zaitun. Ya, jadi ini tadi ya teman-teman yang dianggap sinagog. Tapi saya juga nggak tahu beneran apa enggak karena masih dugaan ya. Saya rasa bukan sih, mungkin ada orang iseng aja ya yang nulis-nulis seperti itu. Kalau salam-salam Yahudi, lagu rohani Yahudi, memang fakta ada di Al Zaitun. Termasuk juga perayaan Natal di Al Zaitun itu pernah dilaksanakan karena itu berdasarkan ucapan dari Panji Gumilang sendiri. Tapi ngomong-ngomong, memang Al Zaitun ini luas banget ya kalau kita lihat dari Google Map ini ya. Wah, ini pintu masuknya aja dari sini teman-teman ya. Dari pintu masuknya sini, gerbang masuk terus sampai ke Masjid Rahmatan Lil Alaminnya ini. Wah, itu udah berapa kilometer ya. Ini kayak setara satu desa nggak sih? Atau satu kecamatan gitu ya. Dan memang ini dugaannya luas lahan Al Zaitun ini ada penyalahgunaan ataupun ada dugaan-dugaan miring juga nih. Coba kita simak dari penjelasannya Pak Mahfud MD. Diduga ada kaitan dengan penyalahgunaan kekayaan Al Zaitun karena tanah-tanah itu ditulis atas nama pribadi. Atas nama pribadi Panji Gumilang, istri dan anak-anaknya. Saya sebutkan ada 295 bidang tanah. Wow. Yang sekarang ditemukan sesudah kami cek ke BPN yang namanya Panji Gumilang. Wow, ada 200 rekening bank, ada 6 nama yang berbeda, dan juga ada 100 lebih tanah yang atas nama Panji Gumilang. Sultan banget ya. Dan istrinya, Hairunisa, dan Alwidat, dan siapa lagi pokoknya jumlahnya itu 295 sertifikat. Masih dicari lagi kalau ada nama samaran, sertifikat yang mungkin menggunakan nama lain, sehingga sekarang belum ditemukan dan baru ditemukan sebanyak 295 sertifikat tanah dengan rincian sebagai berikut. Untuk orang yang bernama Abdus Salam Raden Panji Gumilang, itu dia memegang sertifikat atas nama hak milik untuk dirinya sebanyak 107 sertifikat, 107 bidang tanah dengan luas 806.000 meter persegi. Wah, ya jelas aja seluas ini ya. Atas nama Panji Gumilang aja itu udah nyampe 100 lebih. Belum lagi atas nama anak-anaknya, keluarganya. Sebenarnya kalau Panji Gumilang kaya raya dari hasil wirausahanya sendiri yang halal, yang legal, ya gak ada masalah juga buat kita. Itu kan hak dia. Tetapi hal ini kan ada indikasi dugaan uang-uang tersebut dihasilkan dari yang berkaitan dengan NII KW 9. Ada juga beritanya yang katanya buka kotak-kotak
kotak sumbangan untuk anak yatim ternyata dipakai untuk pribadinya. Nah, ini yang nggak boleh. Dari sini kita bisa lihat ada saja cara Allah untuk meruntuhkan kesesatan, meruntuhkan tahta kezoliman. Ya, jadi ingat ya cerita Fir'aun yang begitu luar biasa, akhirnya runtuh juga. Apalagi cuma sekedar Panji Gumilang ini ya, kalau Allah berkehendak ya habislah semua. Jadi ada hikmahnya juga Panji Gumilang ini viral. Hikmahnya adalah terbongkar semua, mulai dari kesombongan Panji Gumilang yang mau merubah-rubah ajaran agama Islam berujung pada viral hingga diusut semuanya. Kebiasaan buruk di negara kita tuh kalau udah viral baru diusut. Coba nggak viral itu berkembang terus tuh. Teman-teman subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.